Udah Bu, saya habis dari kamar mandi, maaf. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah Baik sehat Masih Bu, Bu. alhamdulillah. Dikit-dikit dah Bu. Oke. Alhamdulillah baik Bu. Apa dikit-dikit kenapa? Dikit-dikit apa? Ada Ya, Pi? ya agak-agak tenggorokannya masih ngilu nih. Oh gitu. Kamu banyakin minum air Iya putih Bu. ya. Air putih Iya hangat. Bu. Ya, apa minum esnya dikurang-kurangin dulu. Oke. Baik, Ibu Oke mulai Bu. pelajaran hari ini. Kita akan bahas mengenai sistem ekspresi. Sebelumnya pertemuan yang lalu kan Ibu sudah menyampaikan mengenai sistem ekspresi ya. Saya Ibu sampaikan video pembelajarannya yang kemarin. Nah, hari ini Ibu mau coba review untuk materi sistem ekspresinya ya. Sebelum sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau coba share bentar. Kayaknya di Ibu ada jaringan. Baik. Kelihatan nggak share screen Ibu? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan Bu, Kelihatan? Oke. kelihatan. Baik. Jelas ya? Kelihatan jelas ya? Kelihatan jelas ya? Baik. Hari ini Ibu coba review mengenai sistem ekspresi. Kemarin kalian sudah Ibu berikan. Maaf, mohon izin. Ibu cas laptop dulu. Nah, kemarin itu kita sudah bahas kalian sudah Ibu berikan video pembelajaran mengenai sistem ekspresi. Hari ini Ibu coba ingin review, kemudian kita diskusi mengenai sistem ekspresi. Sebelumnya, Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang udah buang air kecil? Siapa yang sudah buang air kecil? Saya Bu, saya tadi habis dari kamar mandi. Rashid udah. Siapa lagi? Saya belum sempat Bu. Saya tadi Bu Saya sebelum masuk Bu. kadang. Oke ya. Oh iya, Cila. Sila udah masuk, semua udah masuk. Tinggal Farhan aja yang belum masuk ya. Yang belum hadir Farhan ya. Oke. Nah, kenapa sih? Kan tadi udah ada yang buang air kecil. Kalau yang sudah buang air kecil, ada yang belum buang air kecil. Ada yang kebiasaannya tuh pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas apa-apa dia langsung ke toilet nih, buang urin. Kenapa sih kita itu sampai bisa buang urin? Kemudian kenapa saat suhu dingin itu kita bawaannya tuh mau buang urin terus atau pipis terus? Kenapa? Kemudian jika keadaan panas kita kenapa ngeluarin keringat? Kenapa kalau pada suhu dingin kita bawaannya mau pipis sering ngeluarin keringat? Terus apa sih fungsi ekspresi? Nah, ada nggak yang bisa jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini? Ada nggak? Ada? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita nanti akan kita pelajari di bab ini, yaitu sistem ekspresi. Baik, coba ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum Ibu masuk ke alat ekspresi ini, Ibu ingin mereview lagi. Pada dasarnya, pengeluaran di dalam tubuh manusia itu dibagi menjadi tiga, Nak. Ada ekskresi,
sekresi dengan defekasi. Oke. Ada apa aja tadi, Sid? Pengeluaran pada manusia itu ada apa aja, Sid? Ada ekspresi. Terus ada apa lagi Bu? Saya lupa. Heeh. Lagi. Ada ekskresi, Kita sekresi, defekasi. Ya, sekresi, ekskresi, defekasi. Nah, 3C atau singkatannya 3C. 3C ini mereka masing-masing Nggak ada suaranya, Bu. Mohon maaf. ini yang membedakannya adalah kalau ekskresi, nah kalau Ibu kecepatan bilang ya. Kalau Ibu jelasinnya kecepatan bilang ya. suaranya hilang-hilang tadi dia suaranya hilang. Oh iya, berarti jaringan di Ibu nih. Oke. Nah, jadi yang pertama ekskresi. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Kalau sama tubuh kita nggak diperlukan, tapi bukan berarti untuk lingkungan tidak diperlukan juga ya. Jadi ekskresi itu proses pengeluaran yang dilakukan oleh tubuh. Jadi proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi nih oleh tubuh. Nah, kemudian kalau defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan. Itu defekasi. Proses pengeluaran sisa pencernaan yang dilakukan oleh tubuh. Produknya apa? Produknya adalah feses. Nah, ini sudah kita bahas, sudah kita pelajari di sistem pencernaan. Kalau untuk defekasi ya. Jelas ya? Oke. Kemudian si yang terakhir itu adalah sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran yang dilakukan oleh kelenjar dengan bantuan hormon berupa enzim-enzim. Jadi kalau sekresi ini pengeluaran zat yang zatnya di mana itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya. Sudah bisa membedakan antara sekresi, defekasi dengan ekskresi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang Ibu bahas mengenai alat pada sistem ekskresi manusia. Alat pada sistem ekskresi manusia itu kita yang familiar dengan kita itu ada 4. Nah, ginjal, kemudian paru-paru, ada yang tahu? Udah, Bu. Saya, Bu. Apa Prima? Bu. Ginjal, kulit, paru-paru, sama hati, Bu. Oke, terima kasih Prima. Sip, good job. Ya, jadi alat sistem ekskresi pada manusia itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sekarang yang akan Ibu bahas satu persatu yaitu di ginjal dulu. Kita akan bahas ginjal dulu nih. Ya, siapa yang nggak punya ginjal? Punya semua, Bu. Ada nggak yang nggak punya ginjal? Oke, alhamdulillah punya. Kayaknya orang-orang yang di rumah sakit Masih ya, aman, Bu. Bu. Masih aman, Bu. Kenapa?
Alhamdulillah. Ya, kita itu punya ginjal sepasang ya, Nak. Kita punya ginjal sepasang kanan dengan kiri. Nah, ginjal kita itu kurang lebih ukurannya itu kalau kalian mengepalkan tangan kalian nih, kurang lebih ini adalah ukuran ginjal kita di kanan dan kiri kita. Nah, ginjal kita itu bentuknya itu seperti kalau kalian pernah lihat kacang merah, itu bentuk ginjal kita seperti kacang merah. Kemudian ginjal kita juga warnanya merah, Nak, karena banyak kapiler-kapiler darah di dalam ginjal kita. Nah, terus fungsi ginjal itu apa sih? Nah, ini di slide ini udah Ibu sampaikan nih. Dan di video kemarin juga yang Ibu share itu sudah Ibu sampaikan. Ginjal itu fungsinya untuk apa? Nah, ini adalah salah satu fungsi dari ginjal. Yang pertama, mengekspresikan zat sisa berupa racun, kemudian mengatur volume darah dan jumlah air yang ada di dalam tubuh, kemudian dia menjaga tekanan osmosis, mengatur pH plasma agar tetap stabil, kemudian dia itu juga selain keempat fungsi tadi, ginjal juga berfungsi sebagai hormon, menjalankan fungsi sebagai hormon. Tuh. Oke, satu-satu dulu perlahan-lahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ginjal? David, Prima, Sandra, Rashid, Sila, Farhan, ada yang mau ditanyakan, Nak? Enggak, Bu. Ya ada, oke. Yang belum on-kan kameranya silakan di-on-kan ya. Kayaknya Ibu jaringan nih. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut mengenai pemaparan yang ginjal. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri dari ginjal, Nak. Ini ada catatannya. Ciri-ciri dari ginjal, yang pertama, bagian luar ginjal itu namanya korteks. Bagian luar ginjal itu adalah korteks. Kemudian di dalam ginjal itu terdapat yang namanya nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit fungsional terkecil. Unit fungsional terkecil. Jadi setiap nefron juga dia tersusun atas badan Mapigi, glomerulus, dan kapsul Bowman. Nah, badan Mapigi, glomerulus, dan kapsul Bowman ini yang nantinya kaitannya dengan proses pembentukan urin. Itu ya, nanti kita satu-satu akan bahas dulu. Kemudian, nefron itu memiliki dua macam unsur. Unsur yang terdapat dalam nefron ada unsur pembuluh dengan unsur epitel. Perbedaannya di mana, Bu? Perbedaannya kalau unsur pembuluh itu ada arterial, glomerulus, dan kapiler tubuler. Sedangkan kalau unsur epitel itu ada kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, atau yang sering kita kenal dengan istilah TKP. Kemudian lengkung Hale, tubulus contortus distal, atau yang sering kita singkat dengan TKD, dan tubulus collectivus. Oke. Kecepatan nggak? Nggak ya? Oke. Bu lanjut ya. Ya, Bu. Bu lanjut untuk, nah sekarang kita coba bahas mengenai proses pembentukan urin. Yang tadi pagi-pagi sudah pipis, gimana sih urin itu bisa sampai begitu rupanya? Nah, kalau kalian banyak mengkonsumsi air putih, pasti warna urinnya jernih, Nak. Tapi kalau misalkan Bu, saya minum, Bu, saya banyak minum, tapi minuman yang saya minum itu minuman berwarna, minuman bersoda yang berwarna. Pasti urinnya berbeda warnanya dengan orang yang banyak mengkonsumsi air putih. Kalau orang yang banyak mengkonsumsi air yang berasa berwarna, itu pasti urinnya warnanya jauh lebih ke kuning-kuningan ya. Nah, sekarang kita bahas nih, gimana sih caranya proses pembentukan urin itu bisa sampai seperti itu. Yang pertama, pada proses pembentukan urin, itu kita melalui 3 tahapan, Nak. Tahap yang pertama itu adalah filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Masing-masing tahap ini itu terjadi
tempatnya beda-beda. Kalau filtrasi itu terjadi di glomerulus, ya. Sedangkan reabsorpsi itu adanya di tubulus contortus proximal atau sering kita kenal dengan TKP. Jadi TKP di sini bukan tempat kejadian perkara ya. Ya. Terus augmentasi itu terjadinya di tubulus contortus distal atau sering kita singkat dengan TKD. Nah, Ibu bahas dulu nih satu-satu. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi yang terjadi di glomerulus, mula-mula darah itu akan diubah menjadi filtrat glomerulus. Filtrat glomerulus itu apa sih, Bu? Filtrat glomerulus ini nantinya akhirnya adalah urin primer. Urin primer ini adalah urin yang masih encerna, yang masih banyak kandungan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi dia udah nggak ada proteinnya. Gitu. Nah, kemudian setelah terjadi proses perubahan di dalam glomerulus, kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu reabsorpsi. Di mana di proses reabsorpsi ini zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita atau air yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diolah di tubulus contortus proximal, yang mana nantinya glukosa, kemudian air, vitamin, Na+ diserap lagi. Jadi kalian misalkan makan, kan ada makanan-makanan yang ada kandungan airnya. Kemudian kalian makan buah, di dalam buah kan juga ada kandungan airnya. Kemudian kalian minum air putih. Nah, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kalian itu diolah di tahapan pertama di filtrasi. Ada zat-zat yang masih lolos tuh di tahapan pertama di filtrasi. Nah, zat-zat yang masih lolos di tahapan pertama filtrasi ini, dia akan diserap lagi di reabsorpsi. Jadi reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali. Zat yang diserap di tahapan reabsorpsi Na+. Nah, mereka ini akan diserap kembali sampai hasilnya itu adalah urin sekunder. Urin sekunder ini urin yang sudah tidak ada lagi glukosanya. Beda dengan orang yang memiliki kelainan pada pada sistem ekskresinya. Contohnya kayak diabetes. Kalau di diabetes, kalau orang yang mengalami penyakit diabetes, glukosanya ini tidak tersalin secara sempurna sehingga dia lolos, Nak. Jadi urinnya itu ada kandungan glukosanya. Makanya kenapa dinamakan kencing manis gitu. Nah, kemudian tahapan pertama tadi filtrasi, kedua reabsorpsi, yang terakhir adalah augmentasi. Kalau di filtrasi itu adalah proses penyaringan, reabsorpsi adalah penyerapan kembali. Nah, augmentasi adalah tahapan di mana zat-zat yang udah tadi kesaring semuanya itu ada penambahan zat yang ternyata diloloskan lagi. Nah, tempatnya di mana augmentasi? Augmentasi ini tempatnya terjadi di tubulus contortus distal. Hasilnya kalau tadi difiltrasi adalah urin primer, kemudian di reabsorpsi adalah urin sekunder. Nah, kalau di augmentasi dia hasilnya adalah urin sekunder atau urin pekat tapi ditambah amonia, Nak. Jadi ada amonia dan H+ di situ. Ya. Baru ini dikeluarkan, ditampung di urea, kemudian dikeluarkan melalui alat kelamin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan pada proses pembentukan urin? Ada enggak? Bu, Iya. Kenapa, Fit? kalau misalnya kan tadi kata ibu kan kita kalau kencing itu kan kalau kita banyak minum air yang putih itu ketika buang urin itu kan bakal jernih, Bu. Betul. Nah, kalau misalnya meskipun kita ada minum yang air putih gini, Bu, banyak kayak udah hampir nggak pernah minum yang minuman berwarna gitu, tetap kuning gitu, itu kenapa, Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus. Kenapa walaupun kita minum minumannya itu kenapa warnanya kok bisa kuning kayak gitu ya? Nah, gini, Nak. Di dalam tubuh kita itu ada zat warna yang menyebabkan urin, warna urin itu hampir semuanya itu sama kayak gitu, sama halnya dengan feses. Jadi ada zat warna dalam tubuh
yang menyebabkan warna urin dan warna feses itu sebagian besar sama. Jadi misalkan kamu mau minum air mineral yang merek apapun, kemudian pasti warna urinnya itu kurang lebih sama ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Abrim? Enggak, Bu. Ini, Bu, mau bilang aja si Cici nggak bisa on cam gara-gara sinyalnya nggak ada, Bu. Siapa yang bisa on cam? Yang nggak bisa on cam, Cici. Oh, oke. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Ada Bu. lagi yang mau ditanyakan? Bu, kenapa nih? Kalau pagi nih tidur. Tuh, Apa, urin Cit? tuh kenapa kuning banget terus bau gitu, Bu? Kenapa, Bu? Kenapa? Kalau tiap Kenapa? aku tidur kan kita kamar mandi itu buang urin. Itu pasti warnanya tuh Ah, kuning banget tuh, Bu. Padahal Pak malamnya minum air putih. Kenapa tuh? kenapa warna urinnya itu kuning banget, kemudian bau. Kalau jumlahnya gimana? Jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Jumlahnya banyak. Ada lagi, Pri? Ada lagi, Cit? Udah itu aja. Makasih, Bu. Oke, sama-sama, Cit. Bentar. Bentar ya, Nak. Mohon maaf, Nak. Tadi ada ya, itu yang bertanya. Baik, Ibu jawab ya untuk yang Rashid. Kenapa urinnya banyak, kemudian bau, kemudian warnanya seperti itu. Nah, Ibu mau jelasin dulu nih sebelumnya. Sebenarnya ada ciri-ciri urin yang normal berdasarkan warna, bau, dan jumlahnya. Ciri-ciri urin yang normal berdasarkan warna, bau, dan jumlahnya itu. Jadi kenapa ini tiga karakter tiga ciri ini yang menjadi acuannya? Karena kondisi sistem perkemihan di kantung kemih kita itu setiap orang berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan warna, bau, dan jumlahnya. Faktor-faktor itu contohnya kesehatan, kemudian asupan cairan, makanan dan minuman yang dikonsumsi, kemudian obat-obatan, misalkan. Nah, Ibu kasih contoh nih, kalau warna urin yang normal itu warnanya apa ya? Berwarna jernih, kuning muda. Warna jernih, kuning muda. Walaupun dia banyak minum air putih, tetap warna urin itu akan kuning karena tadi yang Ibu bilang, kita punya pigmen warna yang menyebabkan warna urin dan feses itu warnanya kuning gitu. Nah, kemudian kalau semakin banyak airan di mukum, semakin jernih warna urinnya. Kemudian sebaliknya nih, kalau air putih yang diminumnya itu sedikit, berarti warna kuningnya yang semakin pekat. Nah, kadang warna urin itu juga bisa berubah menjadi warna merah, hijau, biru, sehingga sampai dengan coklat gelap. Nah, kalau tadi kata Rashid, Bu, kenapa warnanya kok kuning pekat banget? Biasanya warna urin kuning pekat ini umumnya dikarenakan dehidrasi. Jadi ketika tubuh itu kekurangan cairan, konsentrasi urobilin dalam urin itu akan meningkat, sehingga ini yang menyebabkan urin ini dihasilkan warnanya lebih gelap. Nah, selain karena kekurangan cairan, warna urin yang menyebabkan warna urin menjadi kuning pekat ini karena satu, bisa jadi karena konsumsi antibiotik, obat-obatan. Kemudian dia punya penyakit
Terus bisa juga ada peradangan pada kandung kemihnya atau saluran kemihnya atau ginjalnya. Terus bisa juga dia sedang mengkonsumsi vitamin B, C, dan beta karotin, tapi dia kurang minum. Kemudian yang fatal lagi adalah yang menyebabkan warna urin menjadi kuning pekat itu karena terjadinya gangguan pada fungsi hati. Tuh, itu kalau warna urinnya warna kuning pekat. Nah, ada lagi kasus warna urin itu merah muda atau merah. Kenapa bisa warnanya seperti ini? Karena biasanya urin yang berwarna merah ini dia bercampur dengan darah. Kenapa kok bisa kayak gitu, Bu? Nah, biasanya hal yang menyebabkan urin bisa warna merah ini dia punya masalah yang serius. Karena berasal dari bisa jadi infeksi kantung kemihnya atau punya penyakit batu ginjal atau batu kantung kemih. Nah, jadi si darah ini ikut bercampur di dalam urin. Kemudian ada lagi nih urin yang warnanya orange. Urin yang warnanya orange dia itu dikarenakan biasanya mengkonsumsi obat-obatan anti radang atau obat pencahar nih. Obat pencahar. Biasanya nih yang pengen diet-diet sekarang kan banyak ya. Gimana caranya diet instan, mengkonsumsi makanan atau minuman. Serbuk, ya, ada kan yang minum sampai 2 liter pakai botol yang 2 liter, kemudian dicampur dengan obat saset untuk kurus. Nah, itu nggak boleh, nak. Nanti kasihan ginjalnya. Kemudian ada lagi warna urin yang coklat gelap, biru, hijau, keruh atau berwarna. Itu kurang lebih seperti itu ya, Rashid. Kenapa warnanya tadi jadinya beda? Itu jawabannya. Nah, kalau kenapa jumlahnya itu bisa banyak banget, Bu. Nah, ada juga yang jumlahnya sedikit, yang menyebabkan jumlah urin dan frekuensi buang air seseorang itu beda-beda. Kalau orang sehat, umumnya buang air kecil itu sebanyak bisa kurang lebih 6 sampai 8 kali dalam satu hari. 6 sampai 8 kali dalam satu hari. Dan frekuensi yang dibuangnya urin 4 sampai 10 kali dalam 24 jam. Jadi kalau 4 sampai 10 kali dalam 24 jam itu termasuk normal. Terus urin yang dikeluarkannya itu kurang lebih 400 sampai 2000 ml. Jadi kalau orang normal umumnya buang air kecil itu sebanyak 6 sampai 8 kali dengan volume kurang lebih 400 sampai 2000 ml gitu. Jadi rata-rata ini tidak bisa menjadi acuan untuk setiap individu ya, karena setiap individu itu kan memiliki metabolisme yang berbeda-beda atau riwayat yang berbeda-beda juga. Jadi ada faktor yang menyebabkan volume atau jumlah urin ini beda-beda. Pertama usia, kemudian asupan makanannya, asupan minumannya, kondisi kesehatan seseorang, kemudian apakah seseorang itu sakit atau tidak, atau sedang mengkonsumsi obat atau tidak. Kemudian yang terakhir, ukuran kantung kemih. Gitu. Nah, itu untuk jumlah atau volumenya. Nah, kenapa? Kalau yang terakhir tadi kata Rashid, kenapa kok bau? Kok bisa bau ya, Bu? Nah, biasanya bau urin yang normal itu sebenarnya sih pada dasarnya urin itu aromanya memang kurang sedap ya.
Karena dalam air urin itu terkandung berbagai macam zat buangan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga itu yang menyebabkan bau urin itu kurang sedap. Tapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi bau urin yang tadinya memang dasarnya sudah kurang sedap, tambah lagi nih nggak sedap. Apa sih hal-hal yang menyebabkan bau urin tambah nggak sedap lagi? Yang pertama itu pola makan, Nak. Pola makan dan asupan cairan yang dikonsumsi. Maaf, misalkan kalian makan makanan atau minum minuman yang memiliki aroma itu sangat pekat sekali. Boleh Ibu sebutin ininya ya, jenis makanannya ya. Kayak misalkan nih, kamu makan jengkol atau pete dengan orang yang tidak makan jengkol atau pete, pasti aroma urinnya itu beda. Ya. Nah, terus Kalau iya, kenapa Han? nggak jadi Bu, Farhan gimana sih? Terus kenapa tiba-tiba pipis kalian tuh bau banget terus warnanya kenapa kuning pekat sekali? Kalau tadi selain karena dehidrasi, kalian tuh banyak makan makanan yang aromanya pekat, kemudian minumnya kurang. Itu sih, Cit, jawaban Ibu. Bu kalau ini berpengaruh nggak Bu? Apa? Nggak jadi deh. Ih, Farhan apa sih? Berpengaruh nggak jadi. Kayak gitu dong. Tahu nih Farhan, kenapa sih? Kalau Oke. kebanyakan isep nikotin itu termasuk nggak sih Bu? Kalau kebanyakan ngisep nikotin, dari rokok gitu maksudnya ya? Iya. Ngaruh. Kan kalau banyak mengkonsumsi nikotin bukan hanya urin saja kan yang baunya kurang sedap kan, keringat pun akan sama. Keringat. Jadi di proses ekskresi, keringat juga salah satu produk dari ekskresi ya, Nak. Keringat adalah salah satu produk dari ekskresi. Nah, bukan hanya urin, keringatnya pun juga akan bau. Bukan hanya nikotin aja, zat-zat yang lain pun yang selain nikotin, kalau misalkan kalian mengkonsumsinya terlalu berlebihan, itu akan berdampak dengan aroma dan warna gitu. Kalian pernah nggak ngelihat nih orang yang keringetan, maaf, ketika dia pakai baju, entah pakai baju yang berwarna gelap atau yang berwarna terang, terus tiba-tiba dia menimbulkan bercak, Nak. Biasanya itu bercaknya ada di bagian ketiak atau bagian punggung. Bercak warna putih kah atau warna kuning. Nah, hal-hal ini Itu ya Bu. Yang paling hal ini juga dipengaruhi sama makanan yang dikonsumsi gitu. Iya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada Bu. Sandra, Sila, apa Farhan? Tapi nggak enak Bu ngomongnya. Ya nggak apa-apa, tanya aja apa. Ya, Udah Bu, lanjut ke materi lain aja Bu. Nih, lanjut ke materi lain aja. Dia masih malu-malu, Cit, nanyanya. Sandra, dia mau tanya nggak? bulan. Nanti kalau saya belak-belakan nggak enak Bu ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Apa dulu mau tanya apa? Tentang apa masih seputar sistem ekspresi? Nggak apa-apa. Sebelum Ibu lanjut ke berikutnya. Nggak apa-apa Bu, lanjut aja deh. Oke. Ernie. Sebelum gitu. Oke, Ibu ulang ya. Tadi kan kita sudah bahas nih apa itu ekskresi, sekresi, defekasi, kemudian ciri-ciri ginjal, dan ini tadi kita bahas proses pembentukan urinnya. Nah, daripada kalian menerka-nerka, kok ginjal yang katanya cuma besarnya sekepalan tangan kita ini ada di posisi kanan dan kiri, kok bisa ya menghasilkan produk-produk yang segitunya gitu. Bentuk ginjal kayak gimana sih? Nah, ini Nak, ini adalah bentuk ginjal. Kelihatan ya? Itu dijual mahal ya, Bu? Kenapa? Dijual mahal ya? Emang kamu mau ngejual ginjal kamu? Nggak mau Bu. Jangan ah. Iya,
Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita itu ginjal sepasang. Selain paru-paru yang sepasang, Iya ginjal kita juga kayak punya aku sama sepasang. dia ya Bu. Iya, betul. Sepasang. Sepasang ini saling melengkapi, kanan dan kiri. Nah, dia nih, dia si ginjal ini ada saluran yang terkoneksi dengan kantung kemih ya, ureter nih. Ini Iya benar adalah Bu, proses benar. gambar dari ginjal. Oke. Nah, kemudian kalau Bu, ini kan ginjal. Terus tadi Ibu bahas mengenai proses pembentukan urin. Nah, kalau proses pembentukan urinnya itu gambarnya kayak gimana sih Bu? Nah, ini nak proses pembentukan urinnya. Nah, tadi yang Ibu jelaskan secara singkat proses pembentukan urin yang ada 3 tahapan tadi. Ada apa aja tahapannya? Kak Davi, Ibu mau dengar suara Kak Davi pagi ini. Kak Davi. Ya Bu. Oke. Tahapan apa, Bu? proses pembentukan urin. Tadi kan ada 3. Ada tahapan apa aja? Wah, kalau 3 itu kayaknya lupa dah Bu. Bu izin kerekam ya Bu ya. Iya boleh. Lupa beneran. Kamu dari tadi nggak nyimak ya? Saya sih nyimak Bu. Kayak apa Ya, sih kamu- namanya gitu? Namanya susah-susah kok diingat gitu Bu. Ya udah, pakai bahasa kamu aja. Yang kamu ingat apa? Tawain tuh sama Prima. Ya kayak apa sih namanya? Pembahasan tentang urin gitu Bu. Terus apa lagi? Yang saya ingat tadi tuh warnanya yang berbeda. Kenapa kok bisa beda? Iya kan ini Bu, ada yang kuning, ada yang itu oranye. Iya kan Bu? Iya, kenapa kok Udah Bu, bisa beda? mungkin itu aja Bu dari saya. Sekian, terima kasih. Kamu lagi di mana? Kak Devi, kamu lagi di mana, Nak? Di rumah. Oh iya, hujan ya di Iya. sana ya? Iya hujan. Hujan, deras. Enggak deras-deras banget Bu. Oke. Udah, Kak Devi cuma itu aja ingetnya. Iya Bu. Mungkin yang lain banyak yang inget Bu. Kalau Sandra ingat nggak tahapan pada proses pembentukan urin yang 3 itu? Iya. Sandra. Sandra? Iya. Oke, Sandra dengar suara Ibu. Kayak masih ke di unmute dulu, Sandra, mic-nya. Kan? Ya, Ibu nggak kedengar. Kalian kedengeran nggak suara Sandra? Enggak Bu. Enggak Bu, Suaranya nggak ada sama sekali kok Bu. nggak ada. Mic-nya. Bentar, Sandra lagi ngecek mic-nya ya, San. Iya. Udah pinter-pinter, udah ada peningkatan. Oke. Sambil menunggu Sandra atau yang lainnya? Yang lainnya. Yang Ibu ini minta Cilan. yang Iya. ekspresi, efekasi, Ibu, proses pembentukan urin kan, Bu? Iya, proses pembentukan urin, Cid. Filtrasi, Kalau- reabsorpsi, augmentasi. Oke, sip. Good job. Terima kasih, David. Cid, kalau David. yang kamu sebut. Iya, David. David keren nih dia nih. Cid, kalau yang sekresi, defekasi, sama ekskresi itu proses itu proses pengeluarannya. Nah, kalau tadi tahapan pembentukan urin benar yang disampaikan sama David. Ada filtrasi,
reabsorpsi, dan yang terakhir adalah augmentasi. Oke, sampai sini masih bingung nggak? Masih bingung kah? Ada yang masih bingung? Ibu masih ngebahas ginjal dulu ya, seputar ginjal. Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang bingung? Tidak, Bu. Nggak ada? Baik. Nah, tadi udah sedikit Ibu singgung mengenai faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Ada makanan, minuman yang dikonsumsi, kemudian jumlah air, ya apa? Nah, ada beberapa hormon yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Ada 2 hormon di sini yang terkenal yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Itu adalah hormon ADH. ADH ini adalah antidiuretik hormon. Nah, hormon ADH ini dia dikeluarkan bersama dengan kelenjar hipofisis. Ibu, kelenjar hipofisis ini apa? Kelenjar hipofisis kita akan pelajari nanti di materi yang selanjutnya, yaitu sistem koordinasi. Nanti kita akan bahas semuanya secara detail di sana, Nak. Nah, jika kekurangan, dia akan mengakibatkan diabetes insipidus. Tahu nggak diabetes insipidus? Jadi kalau ciri orang yang mengalami diabetes insipidus itu, jadi bawaannya bentar-bentar mau buang air kecil, bentar-bentar mau buang air kecil. Buang air kecil, tapi urin yang dikeluarkannya itu sedikit, seperti itu. Nah, selain itu hormon insulin. Hormon insulin ini hormon yang dihasilkan di pankreas atau kelenjar Langerhans. Nah, kalau ini kebalikan dari hormon ADH. Kalau tadi hormon ADH kekurangan, kita akan mengidap diabetes insipidus. Tapi kalau hormon insulin kita kekurangan, kita akan mengidap penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Ya, ini sedikit Ibu itu dapat mengakibatkan kematian ya, Bu? Kalau sudah akut, iya. Sebenarnya sih kalau bicara mengenai kematian lewat apapun bisa ya. Cuma kan itu kematian di tangan Allah, Bu. Iya, kan kunci utama dari semuanya adalah sistem pencernaan kan. Kalau pencernaan kalian sehat, kalau pencernaan kalian baik, makan apa aja enak. Kalau makan enak, ya aktivitas juga enak kan. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas nih semuanya tentang ginjal. Terus struktur ginjal sampai dengan pembentukan urin. Sekarang ini adalah beberapa gangguan dan kelainan yang terjadi pada ginjal, Nah, kelainan yang terjadi pada ginjal ada apa aja sih? Yang pertama, gagal ginjal. Gagal ginjal ini bisa terjadi karena tidak adanya pembentukan urin atau nama lainnya anuria. Kemudian ada lagi yang namanya nefritis. Nefritis itu apa, Bu? Nefritis itu dari kata nefron. Jadi nefritis itu adalah peradangan pada nefron yang disebabkan karena Streptococcus, bakteri Streptococcus ini. Sehingga protein itu yang harusnya nggak keluar, dia ikut keluar bersama urin. Kemudian ada lagi diabetes insipidus. Nah, yang tadi diabetes insipidus ini terjadi karena gagal mensekresikan ADH. Ingat kata-kata sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran yang dilakukan oleh kelenjar. Kelenjarnya di sini tadi adalah kelenjar hipofisis. Dan yang dikeluarkannya adalah hormon. Hormonnya adalah antidiuretik hormon atau ADH. Gitu. Jadi semakin tinggi hormon ADH-nya, proses urinnya semakin banyak, semakin sedikit hormon ADH-nya, semakin sedikit urinnya. Nah, kemudian diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini tadi dipengaruhi oleh hormon apa? Ada yang masih ingat? Hormon hipotesis Hormon apa? Hormon insulin. Hormon insulin. Sip. Hormon insulin. Kalau insipidus tadi ADH, diabetes mellitus hormon insulin. Nah, karena dipengaruhi hormon insulin ini, kalau dia gagal, kekurangan,
maka glukosa itu larut nih, ikut masuk ke dalam si urin, sehingga di urin kalian itu kalau misalkan kalian pipis, bu, kok kita bisa tahu kalau pipisnya itu ada gulanya? Nah, kamu coba aja ambil sampel urin kamu, kemudian kamu diamkan. Nanti ada semut nih tuh yang ngingetin. Kalau HIV itu Jangan kayak sampai gimana? ya, Farhan. HIV beda lagi, nak. Kalau HIV itu kan penularannya bukan lewat seni, tapi lewat darah, ya. Bukan lewat air seni, maksud ibu bukan seni, urin. Kalau HIV itu penularannya lewat seks bebas sama darah. Beda ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah albuminuria. Albuminaria ini adalah kelainan ginjal karena kerusakan filtrat sehingga urin keluar bersama album dan protein. Kalau kita lihat kata kuncinya filtrat, kerusakan filtrat. Berarti dari 3 tahapan pembentukan urin, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Kerusakan filtrat ini berarti terjadinya di mana? Pada tahapan keberapa? 1, 2, atau 3? Pertama, yaitu filtrasi. Berarti gagalnya di glomerulus ya. Nah, kemudian berikutnya kencing batu. Kencing batu ini disebabkan karena kurang minum atau sering menahan buang air kecil. Nah, siapa tuh yang sering nahan pipis? Kadang kita suka gini ya, aduh bu, saya pengen buang air kecil tapi males bu, tahan sampai perut bagian bawahnya itu sakit. Kalau perut bagian bawahnya sakit itu biasanya sakit adalah kantung kemihnya. Terus ketika keluar, urinnya keluarnya sedikit. Terus kalau udah parah, itu urinnya akan keluar bersama batu kecil-kecil, itu namanya batu ginjal. Kalau orang yang sudah operasi batu ginjal, biasanya kalau misalkan diambil batunya itu, dia bentuknya tuh kayak batu kapur, kecil-kecil gitu, kerikil. Gitu. Kalian bayangkan, kalau kalian pipis ngeluarin urin aja cairan, itu kadang suka sakit ya, apalagi kalau misalkan kalian mengeluarkan urinnya beserta dengan batu-batu kecil itu, batu ginjal. Jadi kayak pasir gitu, kecil-kecil. Nah, ini gangguan pada ginjal. Ini yang tadi gambar untuk yang diabetes. Ini ginjal. Nah, ini batu ginjal nih yang tadi Ibu bilang. Kalau misalkan sakit, kenapa kok bisa sakit Bu? Gitu. Batu ginjal. Nah, orang yang tadi kan ada gagal ginjal ya, nak. Nih, orang yang gagal ginjal, dia nggak bisa menyaring. Nanti dia harus cuci darah. Nah, cuci darah itu ada alatnya namanya hemodialisis. Kayak gini prosesnya kurang lebih. Jadi kalian duduk di kursi, kemudian ada alat yang selang-selangnya banyak. Jadi kalian tuh kayak transfusi darah, dimasukkan selang. Jadi darah kalian itu sirkulasinya diputar. Nih, kurang lebih kayak gini. Nah, terus Bu, kalau ginjalnya yang sudah bermasalah nih, ada ginjal yang sampai seperti ini nih. Ini adalah ginjal, kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambarnya? Kenapa ginjalnya bisa sampai seperti ini? Kenapa tuh kayak hitam-hitam gitu? Iya, kenapa kok sampai hitam-hitam kayak gitu? Tuh, ginjalnya udah mengalami peradangan. Ginjalnya sudah mengalami peradangan. Kalau dia banyak mengkonsumsi obat-obatan, minumnya kurang, bisa kayak begini ginjalnya. Nah, hal ini terjadi bukan hanya pada ginjal nantinya, pada organ yang lainnya. Oke, Farhan tadi keluar karena kuotanya ya. Baik, nak, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Alhamdulillah tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang mau ditanyakan mengenai ginjal. Oke, kalau tidak ada, coba Ibu mau ini ya. Kalian pegang modul pengayaan semuanya?
Pegang modul pengayaan, nak. Modul pengayaan, pegang nggak? Enggak, bukan bukunya di sekolah. Oh Terakhir iya, dikumpulin Bu. terakhir belum diambil ya? Iya, Bu. Terakhir belum diambil. Oke, insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan ada kesempatan bisa masuk lagi dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan keadaan yang sehat. Kita ambil, kemudian kita review ya. Kita Oke, review. Bu. Oke. Baik, kan karena kemarin itu sudah ada beberapa yang kalian kerjakan ya. Sudah ada yang dikirim juga. Tuh, oke deh. Ibu sampaikan sampai di sini dulu, ginjal dulu. Ibu mau review sebelumnya. Terus nanti Ibu kasih latihan soal. Ibu review ya. Ibu stop share-nya nih. Ibu mau stop share. Oke, kita review. Kita masih ada waktu kurang lebih 24 menit lagi sebelum Ibu kasih latihan soal ke kalian. Ibu mau tanya siapa ya? Davi deh. Davi. Cek. Oh, halo Bu. Davi kayak ke bawah. Saya lagi nih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan nanti semuanya juga dapat. Bentar. Ya Bu. Oke, Kak Davi, kurang lebih kita udah 30 menit lebih nih. Iya Bu. 60 menit malah, 62 menit kita sudah 1 jam udah. tatap apa? Sudah 1 jam. Sebelum kuota kalian habis, Ibu mau review dulu. Tadi kita udah belajar apa aja? Dari apa sih pembahasan apa sih namanya tuh tadi tuh yang cing batu apa lagi tuh tadi tuh banyak sih Bu, tapi kayak apa sih namanya yang pertama tuh tadi apa ya? Kok cepat lupanya ya? Proses pengeluaran. Ingat dulu Bu. Kamu udah ngopi belum? Saya nggak ngopi Bu, kan saya udah pernah bilang. Oh oke. Oh iya. Tapi kamu ingat nggak proses pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh kita? Ada 3 C. Ada apa aja? Satu Pengeluaran apa Bu tadi Bu? Pengeluaran yang terjadi di dalam tubuh kita itu ada 3 C. Yang pertama, satu aja ingat, yang kamu ingat apa? Tentang apa, yang ginjal atau yang kencing itu Bu? Secara keseluruhan, nak. Oh, yang saya tahu cuma ini doang tadi, yang kayak ginjal membentuk jadi warna hitam gitu Bu, kayak ke itu gosong lah pokoknya gitu tadi. Kalau ekskresi, kamu tahu nggak apa sih ekskresi, defekasi, sekresi? Kamu tahu nggak? Nggak tahu dulu Bu. Nggak tahu. Coba Ibu mau tanya Sila. Oke, terima kasih Kak Davi. Sila. Maaf Bu, kurang lengkap. Iya nak. Nanti baca lagi ya. Cila dengar suara Ibu. Iya Bu. Cila. Jelek Bu sinyalnya katanya. Oh, Cila sinyalnya jelek. Sandra dengar suara Ibu. Sandra. Cek. Sandra dengar suara Ibu. Kayak Sandra nggak lagi di tempat ya? Iya, Sandra. Suaranya nggak kedengeran dia. Masalah mic-nya kali Bu. Oh iya.
Iya mungkin. Oke deh, Ibu mau tanya Prima. Prima. Ya Bu. Nah, Prima mana? Nah, Prim, coba deh. Dari yang awal nih, waktu awal kita pelajarin, kan ada pengeluaran dalam tubuh kita tuh dibagi menjadi 3. Ada apa aja, Prim? 1. Ekskresi, Oke, good job. Kemudian yang kedua, defekasi, ya, yang ketiga, sekresi. sip. 1 aja dari 3 pengeluaran itu pengertiannya. Proses pengeluaran pencernaan tubuh Bu yang defekasi. Oke. Kalau ekskresi apa, Rashid? Terima kasih, Prima. Cid, Ya Bu. Cid. Kasihkan nulis nih. Kalau Tahu, cuman saya nih, tahunya sekresi. apa sekresi apa? Sekresi proses pengeluaran zat apa tuh? Apa? Ya, Bu. Sekresi proses pengeluaran zat. Pengeluaran zat. Heeh. Ini seterusnya Kalau kenapa sih? seterusnya saya lupa. Oh, kalau produknya apa? Apa produknya Bu? surat keterangannya bahwa kehadirannya dari jumlah total siswa berapa persen, 30%. Untuk siswa kelas 12 yang tidak diizinkan datang ke sekolah tetap melaksanakan PAN di rumah. Ya saya coba tadi bro sama Prima, saya takut Prima daring juga. Boleh. Saya takut kalau udah nanti malah mereka. Iya betul. Memang saya coba lagi tapi ingat istilahnya seperti ini. Nanti saya konfirmasi dulu ya. Iya. Harus kasih kabar ke dia, jangan sampai Pak Koko sih enak orangnya. Prima juga waktu itu hal yang sama persis sama Bapak. Saya bilang oke, saya setuju. Sedangkan telepon Pak Koko. Yang penting kan kehadirannya nggak sampai 50%. Nggak melebihi 50% ya. Iya. Ya, makasih banyak. Ketinggalan sampai di mobil, dek selamat. Lagi zoom juga. Belum jam 8 emang.
Ya, terima kasih Bu Ira, terima kasih anak-anak. Iya, ya, bentar, silahkan. Terima kasih. Sukses selalu ya buat kalian ya. Semangat terus, tetap sehat ya. Anak-anak yang luar biasa ya, masih semangat, hebat. Oke, boleh live saya ngobrol dengan Bu Ira dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Atau dikeluarin kan bisa, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Nama lengkapnya siapa, Bu? Nama lengkapnya? Ira Setiawati. Oke. Oh, iya, ya. Oke. Nah, sekarang berarti ini materi kelas 10 MIPA, Bu ya? Kelas 10 apa kelas 11? Oh, kelas 11. Nah, iya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu tadi pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana atau belum? Semua Ibu. Mm-mm. Ya. Ibu buat RPP, Bu? Ah, tapi yang dikirim kok namanya Fitriah ya? Atau mungkin Ibu nanti kirim lagi ke saya RPP-nya. Oh, oh sebentar-bentar. Iya betul. Oh ya, ya, sorry sorry sorry. Sebelah kanan sorry sorry. Iya ya. Oke 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 ada bener-bener ya. Oke makasih. Nah itu sudah sesuai dengan rencana ya Bu. Tapi rencananya kemarin memang pakai WA ya Bu ya, bukan pakai mm, nah, Google Meet. Nah ternyata kan bisa pakai Google Meet Bu. Itu berapa persen Ibu pakai Google Meet dan pakai WA saja kira-kira dari setiap pertemuan? Hmm? Hmm. 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 Oh gitu. Hmm. 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 Tapi ini bagus anak-anaknya on cam semua Bu. Iya, kalau sering-sering begini kan makin bagus sebenarnya Bu ya. Kalau sering-sering begini kan lebih bagus daripada pakai WA kan gitu. Kalau penugasan kan bisa juga di luar jam, misalnya anak suruh baca dulu gitu. Nanti pas pertemuan tinggal tanya jawab kan gitu, lebih lebih efisien gitu. Nah, kemudian kalau menurut Ibu hasilnya gimana Ibu? Hasilnya anak-anak apakah sesuai dengan rencana Ibu? Pengertiannya, pemahamannya gimana? So, jadi perakiraan berapa persen Bu dari pengetahuan yang harus diserap hari ini yang bisa diserap oleh anak? Kira-kira berapa persen Bu?
Ya, masih kecil loh 40%. Iya. Eh, eh, eh. Enggak, yang diserap umumnya. Jangan jangan mikir yang tidak hadir. Yang hadir menyerap bisa. Oke. Nah, terus ini udah oke ya. Nanti saya memberikan masukan. Ini yang sudah bagus. Yang pertama, penguasaan materi itu bagus ya. Cukup menguasai materi lah. Jadi semua dikuasai dengan baik. Komunikasi dengan anak-anak juga bagus, lancar. Artinya anak-anak tidak merasa ada apa ya, ada gap atau ada ini sehingga anak misalnya mau ngomong itu nggak berani dan sebagainya, itu hampir nggak ada. Anak-anak nyaman ngomongnya. Jadi komunikasi bagus. Penjelasannya cukup jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sudah bagus dimulai dari sebuah pertanyaan. Ya kan gitu. Ah, mau mau apaan jam kedua? Hmm, hmm. Nah ya, itu barangkali. Cuman yang tadi kan pertanyaannya, apakah pertanyaan yang utama tadi kan ingin menjelaskan sistem sekresi itu, ditanyakan dulu kenapa kalau udara dingin kok kepingin kencing. Itu sampai terakhir belum kejawab ya Bu ya. Nah itu nggak boleh begitu. Iya, tapi akhirnya ibu kalau kalau misalnya di awal memberikan pertanyaan yang akan sebagai pengantar dijawab langsung itu bisa gitu ya. Dijawab belakangan boleh juga. Tapi kalau dijawabnya di belakangan sebagai sebagai pengarah ya. Jadi hari ini kita harus belajar untuk menjawab pertanyaan ini. Maka harus kesimpulan terakhir harus dijawab, jangan ditinggal gitu. Kan jadi gantung. Iya, boleh juga Mas Ilham. Jadi ternyata pertanyaan tadi kenapa? Karena begini gini gini gitu. Jadi kita harus 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 bertanggung jawab atas pertanyaan itu begitu. Oke ya. Oke, terus kemudian eh, apa ya? Yang agak kurang itu apa ya? Mungkin medianya. Kalau gambar, Ibu sangat sedikit, Bu, saya lihatnya. Harusnya kalau bisa sih, kayak tadi sistem sekresi itu kan, iya, sebenarnya sistem sekresi, iya, terus, terus, oh, videonya sudah di lokal atau masih di YouTube? Hmm, 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 hmm. Nggak bisa. Oh, ya, ya, ya. Ya, tapi iya, ya, kalau bisa tadi PPT-nya, kalau bisa PPT-nya yang pertama itu jangan seperti Word, artinya ditampilkan harusnya pakai slideshow. Yang pertama, ya, yang kedua di slideshow-nya kalau misalnya itu berupa bagan yang menjelaskan hubungan antara bagian-bagian itu ditampilkan bersama-sama. Tapi yang tidak sebagai bahan, akhirnya tampilnya sedikit-sedikit Bu supaya anak itu fokus gitu. Kalau nangin bakan kan Bibo harus ini lari ke sini, ini lari ke sini, ini lari ke sini. Nah, itu harus tampil bareng. Tapi yang tidak seperti itu, idealnya satu-satu. Kita fokus ini, bahas ini, kita fokus ini, kita fokus ini begitu. Jadi jangan menggunakan PPT seperti Word kan gitu. Kalau tidak pakai slideshow kan seperti Word aja tuh nongol semua kan gitu. Tapi kalau iya, nah kemudian yang kedua, kalau misalnya, nah, kalau isinya sudah bagus artinya ibu tidak terlalu padat ya di PPT-nya ya, gitu. Cuman yang jelas tadi itu kalau bisa gambarnya diperbanyak. Kalau misalnya tadi sistem sekresi kan tadi ada apa? Ada ginjal, ada kulit, itu kan bisa ditampilkan di awal Bu pada saat ibu tanya jawab begitu. Nah,
Lah, iya. Nah, lebih bagus lagi nanti anak diawali dengan pertanyaan yang kira-kira paham. Sekresi itu apa sih Kak yang kamu kenal gitu. Dipancing dulu. Atau misalnya di situ kan ada ginjal. Nah, ginjal yang kamu tahu apa? Jadi dieksplor dulu anaknya supaya dia ngomong dulu. Kan pasti tahu juga ginjal. Oh, ginjal alat penyaringan misalnya. Kemudian seperti ini biar anak suruh ngomong dulu, mengambil baru ibu nanti rekap menjadi sebuah kesimpulan apa itu ginjal, fungsinya apa, dikuatkan begitu. Jadi jangan langsung diberikan langsung supaya ada proses berpikir dulu gitu ya. Iya, supaya dia berpikir. Nah, setelah itu kan kalau dia mikir kan ada proses pencarian atau perlu misalnya tadi Ibu memberikan kesempatan anak, kan anak rata-rata kan pegang HP ya pasti ya. Nah, atau mungkin dia pegang buku. Nah, sementara sebelum Ibu menyampaikan itu bisa sampaikan dulu sistem sekresi itu apa sih, seperti apa sih, atau ada berapa organ misalnya. Nah, anak suruh nyari dulu sebentar, boleh 5 menit juga boleh, selalu searching silakan kan gitu. Nah, itu kan ada proses literasi Bu gitu. Nah, mungkin ada yang menemukan 4, ada yang mungkin dapat 1, 2. Nah, nanti baru Ibu tongolkan gambarnya nih, lengkapnya seperti ini gitu. Itu Bu ya. Nah, kemudian juga kan memang agak kesulitan itu di biologi kan terlalu banyak bahasa asing ya Bu ya. Nah, artinya, nah itu bahasa itu bahasa Inggris atau bahasa Latin Bu rata-rata Bu. Nah, bisa nggak? Iya, maksud saya karena tadi kan terlalu banyak banget tuh istilah. Saya yakin anak itu nggak ngerti itu istilahnya kebanyakan. Yang kedua juga bahasanya asing. Nah, kalau bisa nggak sih sedikit dijelaskan dengan bahasa Indonesia atau artinya secara Indonesia apa gitu supaya tergambar gitu loh. Itu. Kalau misalnya sekresi itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Nah, enggak maksudnya kalau ya, misalnya secara kata penggantinya apa kira-kira yang paling gampang diingat? Bukan definisi panjangnya. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau bahasa Indonesia penggantinya yang tunggal nggak ada. Nah, gitu. Atau sekresi mungkin gampangnya adalah pengeluaran misalnya. Nah, misalnya, nah detailnya yang dimaksud di biologi pengeluaran yang seperti ini. Jadi anak kebayang, oh kalau sekresi itu hubungan dengan pengeluaran. Nah, barangkali begitu supaya pemahamannya agak lebih nyantol gitu, Bu. Nah, gitu ya. Kalau bisa sih satu persatu dari bagian itu harus dikupas tuntas, Bu. Gitu. Artinya istilah-istilah itu supaya mereka nggak cuma denger doang, kemudian banyak dan nggak ngerti apa maksudnya, kemudian akhirnya nggak ngerti apa fungsinya juga gitu. Jadi kalau bisa ya dikuatkan banget lah gitu setiap bagian daripada pengertian-pengertian itu gitu, supaya mereka bisa connect benar gitu. Soalnya kalau kalau sekedar dijelasin ini misalnya glomerulus apa ini bukan, nah itu aja kan. Nah, itu pemahaman kanak kayaknya agak susah sekali, Bu. Gitu. Maksudnya agak diperkuat lah istilah itu, fungsinya apa? Kalau iya dirinci begitu. Kemudian kalau perlu gambarnya dispesifikasikan gitu. Ini posisinya di sini, kemudian di zoom misalnya atau detailnya seperti ini begitu. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi supaya nggak tanggung-tanggung hanya sekedar mendengar istilah saja, tapi kuat pemahaman dia gitu. Mungkin kan dengan jumlah siswa yang sedikit kan agak lebih gampang juga tanya jawabnya, bisa TikTok ya. Kalau muridnya 36 beda lagi. Kalau cuma 6 enak banget sebenarnya gitu kan. Iya bisa satu-satu. Nah tadi ada satu siswa yang jarang pernah ngomong tuh, yang cewek nggak pernah ngomong sama sekali tuh. Nah ibu bisa tanyain gitu.
Iya iya. Iya iya. Oke. Dan kemudian memang sih dalam biologi perlu juga ya menghafal lah, menghafal bagian-bagiannya Bu ya. Tapi itu adalah level yang paling awal kan Bu. Tapi yang penting banget itu harus sampai pada pemahamannya atau cara kerjanya atau manfaatnya atau dampaknya gitu supaya penguasanya mateng gitu. Kalau misalnya tadi kan fungsi ginjal udah jelas kan. Menyaring misalnya, menyaring apa, kemudian nanti keluarnya apa, cara kerjanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya orang minum misalnya kurang atau apa sehingga ginjalnya bisa bermasalah, dampaknya seperti ini. Nah, itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan kalau biologi kan banyak Bu ya. Jadi misalnya nih kita sedang membahas ginjal supaya anak terngiang-ngiang betul bahwa fungsi ginjal itu sangat penting dan harus dijaga. Cara jaganya bagaimana? Nanti kalau kurang dijaga dampaknya apa? Nah, itu supaya mereka merasakan betul gitu manfaat pembelajarannya. Gitu. Itu aja barangkali pesan saya gitu. Nah kalau bisa tadi ditambahkan kalau videonya kebetulan nggak nongol jadi saya nggak bisa kasih komentar ya. Nah idealnya memang harusnya video. Atau sekali-kali ibu bisa juga ngasih tadi misalnya pertanyaannya bisa pakai game Bu, pakai kuisis, pakai kahot. Kan enak tuh, jadi seneng anak-anak gitu. Makanya pesan saya kuasai sebanyak mungkin media IT karena dengan menguasai itu maka ibu bisa memilih yang tepat yang akan dipakai juga hari ini ibu pakai apa besok ganti lagi itu anak jadi senang gitu. Misalnya sebagai contoh misalnya kalau kuisis itu lebih tepat kalau kita gunakan di PJJ. Tapi kalau Kahoot lebih tepat digunakan di ruang kelas karena langsung tayang apanya soalnya di layar, kemudian tahu jawabnya benar apa salah, itu lebih mengasihkan kalau pakai Kahoot yang live gitu. Maka ibu idealnya kuasai dua-duanya. Wisisnya kapan dipakai, Kahootnya kapan dipakai. Nah begitu contohnya seperti itu gitu Bu. Jadi makin banyak penguasaan jenis IT-nya makin mudah ibu menggunakan di suatu yang tempat. Yang jelas variasinya menjadi lebih banyak. Ya, iya. Ibu sekarang umur berapa kalau boleh tahu Bu? Umur berapa? Oh masih muda, berarti kan masih panjang ya perjalanan masih panjang. Ibu masih bisa mengeksplor banyak lah apa untuk belajar terus ya. Ibu punya punya potensi yang bagus ya, tinggal ibu teruskan eksplornya, biasakan anak-anak lebih aktif gitu ya. Jadi kalau bisa kurangi ceramahnya, banyak anak-anak disuruh gitu ya untuk melakukan sesuatu. Karena prinsip saya belajar itu kuncinya dua Bu, satu berpikir, dua bertindak gitu. Kalau nggak berpikir, nggak bertindak, berarti nggak belajar. Kalau berpikirnya sedikit, belajarnya sedikit. Bertindaknya sedikit, belajarnya sedikit. Nah gitu. Kalau bengong saja, nggak mikir, nggak bertindak, dia nggak belajar apa-apa. Hanya datang, fisik aja. Gitu. Oke, jadi Bapak Ibu bangun banyak-banyak anak itu berpikir. Dan banyak-banyak anak melakukan aktivitas. Itu aja pesan saya. Terima kasih, sukses buat Ibu ya. Maju terus Bu. Terima kasih ya. Mohon maaf saya hanya memberikan saran, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit pun tidak ada niat saya menyalahkan ya. Agar Ibu lebih bagus. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi Bu. Kapan-kapan saya datang lagi Bu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Saya hari Senin, Bapak gantian ya, ganti hari.